dari sosok yang sejak berdirinya itu membuat gaduh. Gerak dakwahnya itu hobinya membuat suasana itu seperti tegang terus. Islam itu seperti menakutkan. Dari awal ini organisasi ini, FPI ini, emang bukan niat baik. Bahwa rejim ini mengalami pembusukan secara intelektual. Nggak ada mutu pikiran. Istilah moderat itu artinya mereka politik Islam yang pro kekuasaan akhirnya. Kalau dia nggak pro kekuasaan, maka dia dianggap radikal itu. Bahkan dekat-dekat di situ jadi teroris itu. Jadi sebetulnya politisi Islam ini, bahkan yang belum berpartai, memperlengkapi diri dengan pengetahuan, sehingga tema majority with minority mentality nggak perlu lagi dipakai sekarang. Kan sekarang pertandingannya Anda punya otak apa enggak itu aja dasarnya kan. Nggak perlu tanya Anda radikal apa nggak radikal tuh. Karena memang orang tiba pada soal untuk bagaimana mengevaluasi politik Indonesia. Kalau Habib Rizik dimunculkan, dia bukan momentum, karena momentum itu tersedia setiap minute, setiap detik ada momentum. Sekarang momentum itu harus diisi dengan monumen. Momentum menjadi momentum menjadi momentual kalau ada monumen. Habib Rizik itu monumen, jadi monumennya udah ada. Babe Ridwan, apa monumennya? Yaitu batas antara yang etis dan tidak etis diperlihatkan oleh Habib Rizik itu. Batas antara intelektual dan tidak intelektual diperlihatkan oleh Habib Rizik. Batas antara justice dan injustice diperlihatkan oleh Habib Rizik. Saya bahas satu-satu ya, supaya lebih komprehensif ini skripsinya tuh. Coba kita lihat, orang akhirnya nunggu kontras moral antara rejim Jokowi dan Habib Rizik. Kontras itu diperlihatkan di sidang pengadilan. Jadi terbentuk fasilitas baru sekarang. Bagaimana mengukur legitimasi Jokowi? Nggak usah pakai survei, pakai kontras moral itu. Ini adalah sesuatu yang kualitatif, tidak kuantitatif. Tentu orang bilang iya kontras moral, tapi dia nggak bisa diukur dengan surveinya Kodari CS, Kodari erotism, erot maksudnya, yang you bilang tadi. Nah kita mau lihat politik selalu tiba dengan semacam keajaiban rasional. Saya sebut keajaiban rasional karena kalau keajaiban tuh ada keajaiban rasional yang tidak bisa dihitung di dalam metodologi survei itu. Tiba-tiba Habib Rizik sekarang tumbuh sebagai tokoh keajaiban rasional. Kalau keajaiban irasional itu dianggap sebagai keadaan di langit yang memungkinkan Habib Rizik tumbuh. Tapi saya sebut keajaiban rasional karena Habib Rizik datang ketika Indonesia mengalami demoralisasi di dalam semua hal tuh. KPK, komisaris-komisaris yang hanya dipakai untuk kepentingan tim sukses. Narasi ini sudah mengakar dari tahun 2014 tadi. Sehingga kita bisa lihat Indonesia ini benar-benar terpecah. Contoh misalnya, dulu pernah ada satu narasi, kalau Bang Kani masih ingat, kalau milih presiden ini, kalau kamu milih calon presiden ini, kamu nggak boleh naik tol. Karena yang buat tol adalah presiden yang ini, kan gitu kan ya, calon presiden yang ini. Dan inilah perkataan yang mencerminkan adanya perpecahan dalam umat gitu maksudnya, dalam rakyat. Dan ini kan nggak boleh terjadi. Harusnya kan nggak gitu cara berpikirnya. Adanya kampret, lalu kemudian cebong, ini juga membuat kita sedih. Makanya saya katakan saya nggak pernah menggunakan kalimat-kalimat perpecahan seperti itu. Dari awal saya sudah bilang, kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Karena seolah-olah kita mempolarisasi orang dan ini nggak boleh terjadi. Nah, di dalam Islam itu yang namanya persatuan itu lebih penting daripada preferensi pribadi. Karena persatuan itulah yang memberikan satu efek yang lebih besar. Nah, itulah kemudian di dalam Islam sebenarnya yang kita inginkan. Contoh misalnya kayak gini. Kalau kita bicara tentang penjajahan Belanda ketika ada di Nusantara pada saat itu, pertanyaannya adalah apakah Belanda itu benci sama Islam? Saya pikir tidak, karena dia tidak ada urusan dengan Islam. Yang dia urusan adalah kalau ada orang yang mengganggu kepentingan saya, maka dia adalah musuh saya. Berarti problemnya adalah pada kepentingan, bukan pada agamanya. Maka agama apa saja yang stand up kepada apa yang mereka lakukan, itu pasti mereka akan masalah. Problemnya adalah satu-satunya agama yang saya lihat ketika dia itu tidak akan bisa diam ketika muncul satu penjajahan atau ketidakadilan, itu adalah Islam. Contoh misalnya,
di dalam Islam, ketika kita berdiri di hadapan seorang penguasa, menasehati seorang penguasa itu atas sesuatu yang dia lakukan tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka ini adalah bagian amar ma'ruf nahi munkar yang menyebabkan orang itu bisa punya pahala jihad paling utama. Artinya ketika agama ini disusun oleh Allah, oh ini ada puasa, ini adalah pahalanya, ini sholat, ini adalah pahalanya, ini jihad pahalanya besar sekali. Dan menasehati penguasa ini adalah amal yang sangat besar sekali sebenarnya. Nah, maka ini adalah ada di dalam Islam, nggak ada di dalam agama yang lain. Ketika kita bicara tentang pemerintahan yang sekarang, dan apa yang mereka lakukan, pasti juga sama saya pikir. Kita tidak sampai buruk sangka, sampai, wah ini semua pemerintah ini nggak suka sama Islam. Tidak, saya pikir. Yang mereka khawatir itu adalah kepentingan mereka terganggu. Cuma problemnya yang sekarang mengganggu kepentingan mereka itu siapa kan gitu. Apakah ada pada agama yang lain potensi untuk itu? Ternyata tidak. Yang ada potensinya di dalam Islam. Artinya potensi untuk memberikan koreksi, potensi untuk memberikan seperti apa saran harusnya dilakukan, potensi untuk memberikan hal yang lebih baik daripada yang dilakukan. Nah itu adanya pada Islam. Sehingga kaum muslim yang dipermasalahkan. Jadi wajar ketika orang-orang muslim merasa dimusuhi. Tapi kita pengen kasih tahu, yang dimusuhi itu bukan agama, tapi kepentingan sebenarnya. Contoh kayak gini deh yang lebih jelas lagi. Apakah Fir'aun itu benci sama orang-orang Yahudi? Saya pikir tidak. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya itu tidak ada problem sama orang-orang Yahudi, sama orang-orang Bani Israel. Fir'aun itu baru punya problem dengan Bani Israel ketika dia diberikan sebuah prediksi. Dia diberikan sebuah gambaran ke depan, bahwa kamu akan digantikan oleh seorang raja dari Bani Israel. Maka dia langsung bilang, kalau gitu gue buat program. Apa programnya? Setiap anak kecil yang lahir laki-laki, semuanya sembelih. Kenapa? Jangan sampai ada seorang yang bisa gantiin saya, kan gitu. Nah, intinya gitu aja sih sebenarnya. Jadi bukan pada Bani Israel ya problemnya, tapi pada kepentingan dia. Tapi bahwa ada wacana-wacana macam-macam di publik kan, itu kan bagian daripada demokrasi. Bagian daripada demokrasi. Iya dong. Jadi ada yang bilang misalnya hashtagnya turunkan Jokowi gitu. Ya udah. Ya, so what? Ya udah. Tapi kalau sampai di situ aja kan biar aja. Terus ada yang bilang sekarang Jokowi perpanjang. Ya udah. Gitu. Ya sudah. Tapi kalau ini suara ini membesar, ya silakan mau ditanggapi atau tidak gitu. Betul. Kan tergantung daripada perwakilan Rakyatnya. rakyat juga.